Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aldania Saruta Aulia. Saya dari kelas 3 SPB dengan NRP 42236000056. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang maintenance system dengan referensi paper berjudul Predictive Maintenance for Pump System and Thermal Power Plants, State of the Art Review, Trends and Challenge. Jadi presentasi ini merupakan salah satu penugasan dari mata kuliah Manajemen Pemeliharaan, di mana tugasnya adalah mencari langkah dasar maintenance sebuah objek dengan referensi yang jelas. Langsung saja. Oke, sebelumnya saya ingin sedikit mereview tentang paper yang saya kaji pada presentasi kali ini. Jadi, paper tersebut membahas tentang maintenance system pada pompa dan juga PLTU. Nah, tapi yang akan jadi sorotan pembahasan saya pada hari ini adalah maintenance system di pompa. Langsung saja. Sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan apa itu pompa. Jadi, pompa merupakan komponen penting yang ada di pembangkit listrik industri kimia, minyak, dan gas sampai aviasi. Jadi, fungsinya pompa adalah memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menambahkan energi pada fluida tersebut. Nah, pompa kan komponen penting nih di dalam sebuah industri. Jadi, jikalau pompa berhenti, itu seringkali seluruh proses bisa terganggu. Alat-alat pada industri pada umumnya pernah nih yang mengalami yang namanya kerusakan. Benda kalau sudah rusak itu harus dilakukan yang namanya perbaikan. Nah, sebelum rusak kita harus melakukan yang namanya perawatan. Jikalau nggak melakukan perawatan itu kemungkinan besar terjadi kerusakan itu besar. Begitu juga pada pompa jika nggak dilakukan perawatan. Nah, ini ada beberapa kerusakan yang terjadi pada pompa yang dikaji pada paper tersebut. Yang pertama ada bearing failure. Itu merupakan aus yang disebabkan karena gesekan tinggi, pelumasan yang buruk, dan juga getaran yang berlebih. Kemudian yang kedua ada seal leakage. Itu adalah kebocoran fluida yang bisa berbahaya dan menurunkan efisiensi. Kemudian yang ketiga ada impeller damager. Itu adalah aus atau patah yang disebabkan karena kavitasi atau korosi. Nah, kenapa sih kita harus melakukan maintenance maintenance selain agar mencegah kerusakan tadi? Nah, jikalau kerusakan sudah terjadi, ada banyak hal yang terjadi gitu. Beberapa di antaranya adalah downtime yang besar, efisiensi yang menurun, biaya perbaikan mahal, dan juga risiko pada keselamatan baik pekerja maupun keselamatan alat-alat yang lainnya. Kalau di pompa berarti alat-alat selain pompa yang di sekitar pompa. Sehingga untuk mencegah kerusakan kita harus melakukan yang namanya maintenance. Nah, di paper tadi itu maintenance-nya berupa predictive maintenance, di mana maintenance dilakukan berdasarkan data yang diambil. Di sini ada beberapa tahap yang dijelaskan pada sebuah diagram. Akan saya jelaskan satu persatu. Jadi tahapan pertama adalah data equation, itu adalah pengambilan data. Pada tahap ini, pompa akan dipasang sensor seperti sensor getaran, suhu, tekanan, atau aliran. Saat sensor ini mengumpulkan data kondisi pompa saat beroperasi gitu. Sensor ini mengumpulkan data kondisi pompa saat pompa beroperasi. Tujuannya agar kita tahu kalau ada gejala kerusakan sejak awal. Kemudian tahap selanjutnya, pengolahan data awal atau data pre-processing. Pada tahap ini, data dari sensor biasanya noise, sehingga kita harus melakukan penyaringan dan perbaikan data supaya lebih bersih dan mudah dianalisis. Itu terjadi pada tahap pre-processing ini. Kemudian tahap selanjutnya adalah model training and evaluation. Nah, ini dari dua gambar saya jadikan satu penjelasannya. Itu adalah melatih model dan prediksi. Jadi di tahap ini data yang sudah bersih dipakai untuk melatih sistem prediksi. Sistem akan membedakan mana pompa sehat dan mana yang mulai rusak akan dikelompokkan nih. Setelah itu diuji apakah sistem ini akurat untuk membaca kondisi saat real time. Kemudian parameter tuning dan deployment.
Gitu. Itu adalah pengaturan dan penetapan tindakan. Pada tahap ini, sistem dilakukan supaya hasil prediksinya lebih tepat, lalu dipasang ke sistem pemantauan pompa, misalnya terhubung di SCADA atau komputer monitoring. Jadi, operator bisa langsung melihat kondisi pompa secara real time. Kemudian, di tahap terakhir, melakukan pemeliharaan sistem atau maintenance. Pada tahap ini, model prediksi harus diperbarui secara berkala, karena kondisi pompa bisa berubah. Dengan update, prediksi tetap relevan dan akurat. Misalnya nih, sensor getaran mendeteksi getaran yang lebih tinggi dan normal dari yang normal. Sistem akan kasih alarm atau peringatan bahwa miring mungkin mulai aus. Jadi kita bisa jadwalkan penggantian sebelum pompa benar-benar rusak. Tuh. Nah, di paper tersebut juga dibahas nih beberapa tantangan yang terjadi ketika melakukan maintenance. Beberapa di antaranya adalah yang pertama model prediksi menurun akurasinya. Di paper tersebut menyarankan untuk melakukan retraining model dengan data yang terbaru. Jadi sering diupdate. Gitu. Kemudian yang kedua adalah data sensor tidak akurat atau bahkan hilang. Di paper tersebut menyarankan agar dipasang lebih dari satu sensor sehingga dapat dibandingkan mana yang benar, itu akurat atau tidak gitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share. Hmm.